Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Nah, sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu fungsi. Nah, pada fungsi ada yang namanya domain atau daerah asal. Nah, suatu fungsi f A relasi B dengan daerah asal A dengan anggota himpunan bilangan real. Nah, namun tidak semua terdefinisi pada semua bilangan real. Nah, contohnya, daerah asal fungsi dari f(x) sama dengan akar x kuadrat min 4 adalah, nah penyelesaiannya seperti ini. Nah, f(x) karena di sini berhubung f(x) yang sama dengan akar x kuadrat min 4, maka kita kuadratkan agar akarnya hilang menjadi x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi x min 2 dan x plus 2. Nah, x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. X plus 2 sama dengan 0, maka menjadi x min 2. Maka daerah asal fungsinya yaitu x di mana x kurang dari sama dengan min 2 atau x lebih dari sama dengan 2. Nah, dari manakah itu? Nah, itu dilihat dari sini. Nah, jika kita uji titik menggunakan angka 0, nah kita masukkan ke x kuadrat min 4, maka hasilnya negatif. Nah, hasil dari tersebut menjadi negatif. Karena di sini dimintanya lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Kenapa? Karena positif itu lebih dari 0, sedangkan negatif kurang dari 0. Maka dia akan ke sebelah sana. Nah, lalu untuk daerah fungsi yang sebelah sini, ada gx sama dengan 2 per x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ini kita cari si gx-nya yang penyebutnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena penyebutnya itu tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau misalnya 2 per 0, itu sama saja tidak terdefinisi. Jadi tidak ada. Kecuali 0 bagi 2 itu ada. Jawabannya 0. Nah, maka kita cari dulu yang bawah. X kuadrat min 2x plus 1. Jika difaktorkan menjadi x min 1 dengan x min 1. Nah, x min 1 itu menjadi x sama dengan 1 dan x sama dengan 1. Nah, artinya x yang daerah asal itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena jika sama dengan 1, kita masukkan ke dalam sini, maka hasilnya akan 0. Coba ya. X kuadrat min 2x plus 1. Nah, x kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. Berarti min 1. Min 1 ditambah 1, 0. Maka tidak boleh. Jadi daerah asalnya x tidak sama dengan 1. Oke. Lanjut. Pada fungsi terdapat sifat-sifat fungsi. Nah, yang pertama ada sifat fungsi surjektif. Apa sih fungsi surjektif itu? Fungsi surjektif adalah suatu fungsi yang himpunannya dapat daerah hasil yang merupakan himpunan daerah kawan. Artinya setiap anggota himpunan di daerah kawan memiliki pasangan dengan anggota himpunan daerah asal. Nah, seperti ini. Jadi, anggota B selalu mempunyai pasangan. Anggota A selalu mempunyai pasangan di anggota B. Walaupun jumlahnya lebih banyak anggota A dengan anggota B, maka harus dipilih juga. Nah, seperti ini. Angka 2 ini memilih angka 4. Nah, lalu ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu, yaitu fungsi yang artinya X1 tidak sama dengan X2. Artinya tidak boleh sama antara A dan B.
Nah, jumlahnya biasanya untuk itu dia daerah asal lebih kecil dari anggota kawan. Nah, seperti lihat pada gambar tersebut, angka 7 ini tidak dipilih oleh anggota pada himpunan A. Nah, lalu ada satu lagi namanya, fungsi satu-satu atau pada atau bisa disebut dengan fungsi bijektif atau juga yang sering kita sebut yaitu korespondensi satu-satu. Artinya anggota A hanya boleh memilih satu anggota B. Nah, biasanya untuk fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu ini, himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah yang sama. Lalu ada operasi fungsi pada aljabar. Operasi aljabar pada fungsi. Nah, F plus G X. Nah, maka si Fx ditambah Gx. Nah, begitu juga kalian bisa lihat, ini ada contohnya, Fx sama dengan Gx. Nah, Fx-nya X pangkat 3, sedangkan Gx-nya 2x. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan aja. Karena memiliki pangkat yang berbeda, yang ini pangkat 3 dan pangkat 2, maka tidak bisa dihitung ya. Jadi cukup ditulis x kuadrat plus 2x. Begitu juga untuk yang seterusnya. Untuk perkalian, untuk penjumlahan dan pengurangan sama ya, karena dia tidak memiliki pangkat yang sama, tidak bisa diteruskan, cukup seperti ini aja. Tetapi untuk yang perkalian, X pangkat 3 dikali 2X, maka 2 atau konstanta pada X pangkat 3 tidak ada, atau bisa kalau tidak ada seperti ini, sering disebut angka 1 ya. Jadi 1 dikali 2 maka 2, nah X pangkat 3 dikali X maka X pangkat 4, atau X pangkat 3 ditambah 1. Nah, untuk yang pengurangan itu pun sama, ini berarti dia, maaf, bukan pengurangan, tapi pembagian, ini sama dengan 1. Nah, X pangkat 3 per 2X, maka sama dengan ini 1 per 2. Nah, untuk pembagian pangkatnya itu dikurang, berarti X pangkat 3 dikurang 1, maka jadi X pangkat 2. Lalu ada fungsi komposisi. Nah, ini udah kita masuk ke dalam fungsi komposisi. Apa sih fungsi komposisi itu? Nah, fungsi komposisi diketahui F dan G, dua fungsi berseberangan, maka fungsi komposisinya ditulis. Nah, biasanya sering disebut ini GOF atau sebagai GOFX. Artinya si fungsi F kita masukkan ke dalam fungsi G. Nah, ini ada ya contohnya GOFX. Nah, masukkan fungsi F ke dalam fungsi G. Nah, begitu juga, jadi GOF, angka huruf yang belakang ini kan F. Berarti F kita masukkan ke dalam fungsi G. Lalu ini sama, hanya dibalik, FOG berarti sekarang G-nya yang dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, apa sih yang menggantikannya? Jadi nanti jika si fungsi, kan ini fungsi G dimasukkan ke dalam X. Nah, maaf, fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, jika fungsi F ini ada X-nya, maka X itu akan diganti dengan si GX. Nah, kita bisa lihat ya, ini contohnya ada misalkan F dan G adalah fungsi yang didefinisikan sebagai ini, Fx 2x plus 5 dan Gx 3x pangkat 2. Nah, tentukanlah fungsi komposisi FOG dan X, FOGX dan GOFX. Nah, Fx-nya 2x plus 5 dan Gx-nya 3x kuadrat. Nah, FOG berarti fungsi G kita masukkan ke dalam fungsi F. Nah, fungsi F itu dia 2x plus 5. Jadi X yang di sini digantikan dengan si G. Jadi 2 dikali 3x pangkat 2 plus 5. Ini menjadi 6x pangkat 2 plus 5. Begitu juga GOFX. Berarti fungsi F-nya kita masukkan ke dalam fungsi G. Artinya G yang di dalam X yang di dalam fungsi G diganti menjadi Fx. Nah, seperti ini. Fungsi G itu kan 3x kuadrat, maka X yang di sini digantikan menjadi 2x plus 5 atau si fungsi F.
Maka menjadi, nah ini kalian pangkatkan terlebih dahulu, maka menghasilkan 4x kuadrat plus 20x plus 25. Nah, setelah itu kalian kalikan pelangi. 3 dikali 4x kuadrat menjadi 12x kuadrat, 3 dikali 20x menjadi 60x, dan 25 dikali 3 menjadi 75. Nah, ini hasilnya berbeda, karena letaknya pun berbeda. Yang satu FOG X, yang satu GOF X. Lalu ada sifat-sifat fungsi. Nah, mungkin ini kalian bisa baca tersendiri, apa itu sifat-sifat fungsi. Lalu ada soal komposisi. Nah, ini misalnya dari soal komposisi kita harus mencari nilai Gx atau Fx-nya yang tidak diketahui. Nah, misalnya ini seperti contoh, jika Fx sama dengan akar X min 5 dan FOGX adalah X min 2, maka tentukan Gx. Nah, untuk mencari FOGX kan itu harus menggunakan Fx dan Gx. Nah, ini kita berkebalikannya. Kita akan mencari si Gx-nya. Gimana? FOG X sama dengan X min 2. Nah, ini dari hasilnya. Nah, ini kan berarti FOG. Fungsi G kita masukkan ke dalam F. Berarti F Gx sama dengan X min 2. Nah, fungsi G kita masukkan ke dalam X. Berarti fungsi X ini fungsi F ini, X-nya kita ganti menjadi Gx. Berarti Gx min 5 sama dengan X min 2. Nah, ini agar akarnya hilang, kita kuadratkan. Kuadratkan, yang sebelah sini dikuadratkan, dan sini kuadratkan. Karena dikuadratkan, ini akarnya hilang, dan ini jadi pangkat 2 ya. Nah, jika sudah, ini maaf, kepencet. Nah, kalian bisa lihat ini jika diteruskan, dia akan menjadi x kuadrat min 4x plus 4 ya. Maaf. 4x plus 4. Nah, karena di sini, oke, bentar, sebentar ya, kita hapus. Di sini Gx min 5 sama dengan, nah ini hasilnya, tapi kalau di sini kan dia langsung. Ini artinya si 5-nya kita pindahkan. Jadi Gx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 plus 5. Maka hasilnya seperti ini. Nah, lalu ada soal berikutnya, yaitu jika Gx sama dengan x plus 1 dan FOG x sama dengan 2x plus 3. Tentukan Fx. FOG, artinya si G kita masukkan ke dalam fungsi F. Nah, berarti ini F X plus 1. Kenapa? Karena si F-nya tidak diketahui. Nah, ini kita ganti jadi X plus 1 min 1. Kenapa? Karena kita ingin membuat biar hasilnya itu jadi Fx. Jadi kita kurangkan 1. Nah, begitu juga di sini. Berarti nanti X-nya dikurangkan 1. Jadi X min 1 ya. Nah, ini jadi Fx. Nah, ini dikalikan silang, pelangi. Nah, maka hasilnya Fx sama dengan 2x plus 1. Lanjut, ada latihan soal. Ya, mari kita kerjakan ya. Ini ada Fx kuadrat. Jika diketahui Fx sama dengan X min 4. Nilai dari X pangkat 2 dikurang Fx dikuadratkan. Nah, ini berbeda ya. Yang itu, yang pertama Fx kuadrat. Berarti X-nya yang kuadrat. Sedangkan ini Fx pangkat 2. Artinya Fx itu kita kuadratkan. Nah, dan 3Fx. Untuk X sama dengan min 2. Oke, kita kerjakan ya. Kalian boleh mencari satu-satu terlebih dahulu agar lebih mudah seperti ini. Fx kuadrat
Itu artinya kita masukkan ini dengan menggantikan si X-nya menjadi X kuadrat. Berarti X kuadrat min 4. Nah, boleh kalian langsung masukkan X sama dengan min 2. Berarti min 2 kuadrat dikurang 4. Maka menjadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, lalu kalian bisa cari ini. F X kuadratkan. Nah, artinya yang Fx ini, X min 4 kalian kuadratkan. Menjadi X kuadrat min 8X plus 16. Nah, jika sudah, kalian boleh masukkan X-nya diganti menjadi angkanya, menjadi min 2. Berarti min 2 pangkat 2 dikurang 8 dikali min 2 ditambah 16. Berarti menjadi 4 ditambah 16 ditambah 16. Menjadi 36. Nah, jika sudah sampai sini, kita sudah menemukan Fx pangkat 2 dengan Fx dikuadratkan. Lalu kita mencari 3 Fx-nya ya. Baru kita boleh menghitung sisanya. Nah, 3 Fx-nya itu sama dengan berarti 3 dikali X min 4. Jadi 12, maaf bukan 12. 3X min 12. Kalau kita ganti X-nya menjadi 2, maka gini. Kalau kalian tulis begini seperti ini. Min 2, maka jadi 3 kali min 2 plus min 12. Berarti menjadi min 6 dikurang 12. Berarti min 18. Nah, jika sudah, kalian boleh menghitung semuanya. Nah, yang tadi dikurang Fx dikuadratkan ditambah 3Fx. Nah, tadi yang Fx itu 0. Nah, yang ini dia 36 karena di sini min jadi min ya. Nah, ini min 18. Nah, berarti min 36 min 18. Hasilnya min 54. Nah, seperti ini ya untuk cara pengerjaannya. Oke, lanjut. Soal berikutnya diketahui fungsi R, nah di mana Gx-nya X 2X plus 3 dan FOG-nya FOGX-nya 12X kuadrat plus 32X plus 26. Nah, ini kita permisalkan si Gx-nya. Oke, Gx 2X plus 3. Kita misalkan terlebih dahulu ya, untuk nantinya. Jadi, ini kita misalkan A, berarti 2X plus 3. Maka X itu, kalau X berarti gini, 2X sama dengan A min 3, berarti X sama dengan A min 3 per 2. Nah, FOGX. FOGX sama dengan 12X kuadrat. Maaf, X kuadratnya ketinggalan. 12X kuadrat plus 32X plus 26. Nah, ini artinya si G kita masukkan ke dalam fungsi F, ya kan? Tapi di sini dicarinya F-nya. Berarti kita bisa misalkan
Berarti gini, F 2x plus 3 berarti kan gini kan? Nanti hasilnya 12x kuadrat plus 32x plus 26. Nah, ini tadi kita misalkan dengan A. Berarti dia jadi FA sama dengan 12x kuadrat plus 32x plus 26. Nah, X-nya kita ganti seperti ini. Berarti FA sama dengan 12 kali A min 3 per 2 pangkat 2 ditambah 32 A min 3 per 2. Di sini ya, di bawahnya tambah 26. Nah, seperti ini. Nah, lanjutannya tadi sudah itu, berarti kita masukkan. Oke, boleh deh kita tulis ulang. Biar kalian nggak bingung tadi lanjutannya. Itu 12 A min 3 per 2 kuadrat plus 32 A min 3 per 2 tambah 26. Nah, ini menjadi 12 dikali A kuadrat min 6. A plus 9 ya, karena dipadatkan. Nah, ini juga dipadatkan ditambah. Nah, ini boleh kalian coret. Jadi 16 berarti A min 3 tambah 26. Nah, ini coret juga jadi 3 A kuadrat min 6A plus 9 ditambah 16A min 48 ditambah 26. Nah, jadi 3A kuadrat min 18A ditambah 27 ditambah 16A. Ini dia hasilnya min 22. Maka kita cari yang satu suku. Nah, ini 3A kuadrat tidak memiliki satu suku yang sama. Nah, min 18 sama 16. Jadi min 2A dan 27 dengan 22. Jadi plus 5. Maka nah ini kan masih FA ya. Nah, ini kita ganti jadi Fx. Nah, angka A-nya kita tinggal ganti. 3x kuadrat min 2x plus 5. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Lanjut ya. Lalu diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1 dan gx sama dengan x min 1. Berapakah nilai x-nya jika FOGX-nya sama dengan 0? Nah, berarti pertama kita cari dulu FOG-nya, FOGX-nya. Nanti setelah itu kita akan mengetahui berapakah nilai dari X-nya. FOGX. Oke, sini aja ya. Berarti F kita masukkan ke dalam GX. Maaf, bukan F. G dimasukkan ke dalam F. Artinya, X yang di dalam F, kita ganti menjadi GX. Berarti itu kan 2X kuadrat. Berarti 2X min 1 kuadrat min 3 X min 1 ditambah 1. Jadi 2 dikali X kuadrat min 2X. Ini dari X, ini begini ya, seperti ini ya. Nah, plus 1 min 3x plus 3. Nah, ini dikalikan. Ingat ya tanda negatifnya. Jadi 2x kuadrat min 4x plus 1 min 3x plus 4. Nah, ini kalau sudah kalian susun dengan yang sesama yaitu 2x kuadrat. Berarti terus min 7x.
Oh maaf ini bukan 1, tapi 2, karena kan dikali. Plus 6. Nah, sudah ketemulah FOG X-nya. Kalau sudah ketemu, kita bisa mencari nilai X-nya menggunakan FOG X sama dengan 0. Tadi ketemu 2X kuadrat min 7X plus 6. Berarti sama dengan 0. Nah, ini kalian faktorkan. Nah, ketemulah 2X min 3 dengan X min 2 sama dengan 0. Maka 2X min 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3-nya pindah ruas menjadi 3, positif. Dx sama dengan 3/2. Nah, lalu yang ini X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, sudah ketemu. Berarti yang memungkinkan nilai X-nya yaitu X sama dengan 3/2 dan X sama dengan 2. Lalu ada fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse? Fungsi inverse adalah dua fungsi berseberangan atau inverse itu bisa kalian sebut sebagai kebalikan. Jadi inverse itu kebalikan dari fungsinya. Dinotasikan sebagai F min 1 atau biasanya disebut F inverse. Nah, daerah asal Fx adalah daerah hasil di daerah Fx. Nah, syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka F adalah suatu fungsi bijektif. Nah, menentukan rumus fungsi inverse, ini dia ada, nah, kalian bisa lihat ya, F inverse itu sama aja X. Nah, ini contohnya, tentukan rumus fungsi inverse pada fungsi tersebut. Nah, ini berarti nanti kalian balik, jadi seperti ini. Ini kan Fx sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, Fx ini kita gantikan sebagai Y, maka Y sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, ini kalian nanti bentuk jadi X sama dengan. Maka Y min 3 sama dengan X kuadrat. Karena di sini X kuadrat, maka yang sebelah sini menjadi akar. Jadi X sama dengan akar Y min 3. Nah, karena tadi X sama dengan akar Y min 3. Nah, ini Fx-nya si Y di sini diganti menjadi X. Jadi, F inverse X sama dengan X min 3. Lalu ada cara berikutnya, yaitu menyelesaikan fungsi dalam bentuk pecahan, fungsi inverse dalam bentuk pecahan. Jadi, kalau fungsi dalam bentuk fungsi inverse dalam bentuk pecahan, itu ada cara cepatnya. Seperti ini rumusnya. Nah, Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Nah, ini kalian bisa menggunakan rumus ini. F inverse X sama dengan min Dx plus B per Cx min A. Jadi, kalau kalian lihat, letak posisi D dan A-nya dibalik dengan tanda negatif. Ya kan? Bisa kalian lihat dibalik tapi tandanya berubah menjadi negatif. Nah, ada fungsi inverse berikutnya yaitu fungsi seperti ini. Nah, ini fungsi inverse dan fungsi komposisi. Maksudnya apa? Berarti dari komposisi diinverskan. Nah, ada rumusnya beberapa yaitu nih seperti ini. Ada FOG inverse, artinya itu sama aja G inverse dikali FOG. Atau ini sama ya, mereka sama. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada contoh soal FOG. Nah, diketahui Fx sama dengan X plus 4 per X min 6, di mana Gx sama dengan 2X min 3. Min 1. FOG inverse
X artinya berapa? Nah, kalian boleh cari pertama, cari FOG-nya terlebih dahulu, baru kalian inverse-kan. Itu boleh seperti itu. Nah, seperti contoh ini, berarti si G dimasukkan ke fungsi F ya, berarti 2x min 1 kita menggantikan X pada si Fx ini. Jadi 2x min 1 plus 4 per 2x min 1 min 6. Jadi ketemunya 2x plus 3 per 2x min 7. Nah, ini boleh kalian menggunakan rumus yang tadi, yang F inverse X itu jadi dx min dx plus B per cx min A. Maka ini nih kalian bisa lihat di sini, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Maka ketemulah 7. C-nya ini kan, ini D, maaf. Ini C, ini B. Nah, udah jelas deh. Nah, berarti 7, karena dia negatif dikali negatif, positif, jadi 7x. Dan plus 3. Angka 3-nya nggak berubah, dan 2x-nya tetap. Nah, min 2-nya dari si nilai A. Seperti itu ya. Nah, ada latihan soal fx sama dengan seper x dan FOGX adalah x min 3 per 2 kurang x. Maka hasil G min x adalah, nah, kalau ini kalian boleh mencari FOG GX-nya terlebih dahulu baru kalian inverse-kan. Oke, kita coba ya. FOG X sama dengan X min 3 per 2 min X. Nah, ini berarti F. Nah, berarti si GX-nya kita masukkan ke X min 3 per, berarti kan ini 1 per X ya, berarti X-nya diganti GX, berarti 1 per GX sama dengan X min 3 per 2 min X. Nah, kalau kita rubah ini kalikan silang, berarti jadi GX sama kali X min 3 per 2 min X. Nah, maka GX sama dengan 2 min X per X min 3. Nah, dari sini kalian bisa mencari G min X-nya menggunakan rumus yang tadi, yang DX min DX plus B per CX min A. Nah, ini D-nya 3, berarti karena min 3 dikali min berarti 3X. Min, ini B-nya yang ini ya. B-nya nilai yang ini ya, jangan salah. Walaupun letaknya itu dia B-nya angka 2. Jadi 3X min 2 per CX-nya benar ini berarti X, A-nya ini min 1 berarti jadi plus 1. Jadi seperti ini untuk cara pengerjaannya. Oh maaf, ini B-nya plus ya. Kan rumusnya B plus B. Oke, sudah ketemu. Nah, lalu ada fungsi berikutnya. Soal berikutnya yaitu jika fx sama dengan x min 2x min 3. Nah, kalian bisa lihat, nah itu FOG inverse. Nah, kalian boleh mencari FOG-nya terlebih dahulu, baru kalian inverse-kan. Nah, kita cari dulu FOG-nya ya. Berarti si GX kita masukkan ke fungsi F. Berarti 2 dikali 1 per 3X plus 1. Jadi, X di sini digantikan ini ya, dikurang 3. Berarti ini 2 per 3X plus 1 min 3.
Nah, ini samakan penyebut jadi 3x plus 1, di sini 2, di sini 3 dikurang 3x plus 1 ya, karena ini kan sama aja 1. Berarti 3x plus 1 dibagi 1, 3x plus 1 dikali itu. Berarti 2 dikurang, ini min 6x, nah min 3 dikali itu min 3 per 3x, maaf nggak muat, kita lihat sebelah sini aja. Jadi 2 min 6x min 6, salah. 2 min 9x min 3 per 3x plus 1. Nah, ini kalian bisa ketemu ya, ini bisa kalian kurangin jadi min 9x min 1 per 3x plus 1. Nah, karena sudah ketemu, ini boleh kalian masukkan ke dalam FOG. Di-inverse aja langsung. Nah, maka FOG inverse, kita tulis dulu deh. FOG X sama dengan min 9x min 1 per 3x plus 1. Maka FOG inverse X berarti kan dx min dx plus B per cx min A. Min D berarti ini, berarti X min X, B-nya ini berarti min 1 per CX-nya tetap 3X, A-nya min 9, jadi plus 9. Maka inverse-nya ini. Maka FOG hasilnya itu. Lalu lanjut. Fx sama dengan X min 1 per X dan Gx sama dengan X plus 3. Maka hasil dari GOF inverse X adalah, nah ini sama, kalian boleh mencari GOF-nya terlebih dahulu. GOF X. Artinya, fungsi F menggantikan X pada fungsi G. Berarti X plus 1, X min 1 per X ditambah 3. Maka ini disamakan penyebutnya jadi gini, X min 1, nah X ini bagi 1, X berarti dikali 3, 3X. Maka ketemu jadi 4X min 1 per X. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung menggantikan GOF inverse X menggunakan rumus min DX plus B per CX min A. Maka, nah ini kan bawahnya nggak ada, berarti nilai A-nya 0. Nanti nilai D-nya 0. Berarti dia di sini kan min DX. Berarti 0 kali X, 0. Nah, B-nya min 1, berarti min 1 per CX-nya X, A-nya 4, berarti min 4. Nah, seperti ini. Maka GOF inverse-nya seperti ini. Berikutnya, bisa kalian lihat soalnya, tentukan nilai dari A. Nah, itu kan G inverse O, H inverse. Nah, A sama dengan 1. Berarti kalian kalau mau cari itu sebelum dikomposisikan, kalian cari inverse-nya terlebih dahulu. Berarti kalian cari HX-nya dulu. H inverse X itu bisa HX sama dengan X min 2 per 3, berarti pakai rumus min DX plus B ya. Min DX berarti D-nya 3, berarti min 3X min 2 per CX yang nggak ada, 0, terus A-nya 1. Berarti 1. Berarti ini HX-nya, ini bisa kalian langsung bagi ya, karena min 1. Berarti 3X plus 2. Lalu maaf ini bukan HX, tapi H inverse X.
Gx, X plus 7. Nah, maka ini diganti Y, jadi sama dengan X plus 7. Nah, 7-nya kita pindahkan ruas ke sebelah Y, maka jadi ini. Jadi, G inverse X itu sama aja X min 7. Nah, jika sudah ketemu, kita bisa masukkan, nanti ini jadi G inverse OH inverse, nah, X, kayak gini. Nanti X-nya baru kita ganti menjadi huruf A. Nah, G inverse OH inverse X. Artinya H inverse menggantikan X pada G inverse. Tadi H inverse itu kan 3X plus 2. Sedangkan G inverse X min 7. Berarti 3X plus 2 dikurang 7. Hasilnya 3X min 5. Karena plus 2 min 7 ya. Nah, ini berarti kan dia hasilnya ini berarti 3X min 5 ya. Nah, ini berarti kita ganti G inverse OH inverse A sama dengan 1. Berarti X yang di sini kita ganti menjadi huruf A. Berarti 3A min 5 sama dengan 1. Berarti 3A sama dengan 5-nya dipindahin jadi 1 tambah 5. Maka 3A sama dengan 6. A sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, maka ketemulah nilai A-nya seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat ada kesimpulan dari fungsi komposisi dan fungsi inverse untuk operasi hitungnya, operasi aljabarnya, serta sifat-sifatnya. Lalu ada kuis untuk latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih, semoga bermanfaat.